Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hati, apa arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Putra Allah Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selamanya, dan kerajaannya takkan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang akan kau lahirkan akan disebut Putra Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu, sedang mengandung seorang putra pada hari tuanya, dan kinilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tiada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ketika kita merayakan Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, kita diingatkan bahwa skenario Allah dalam menyelamatkan manusia itu panjang. Kalau hari ini kita mengenangkan atau merayakan Bunda Maria tanpa noda dosa, memang tidak ada dalam teks yang secara eksplisit menyebut itu. Ini ajaran gereja. Dasarnya adalah kedekatan Bunda Maria dengan Yesus putranya Sang Penebus. Tentu yang saya maksud tadi, skenario Allah itu panjang. Karena yang akan mewujudkan kasihnya dengan memberikan Yesus kepada dunia, maka ada sosok yang dipilih, yang dikhususkan. Siapa itu? Maria tentunya. Kekhususan inilah yang hari ini kita dengarkan dalam Injil. Maria dipilih dan malaikat mewartakan atas pilihan Allah, karena Allah akan menyertai Maria dan mengandung anak yang maha tinggi nantinya. Sepertinya merenungkan skenario Allah ini, kita diajak bersyukur betapa Allah itu penuh kasih dan tidak kekurangan akal. Bahkan tadi malaikat menyebut, sebab bagi Allah tiada yang mustahil. Kalau Allah berkehendak, apapun pasti terjadi. Termasuk sisi-sisi kemanusiaan Maria yang pada gilirannya diakui oleh gereja. Maria memang tanpa noda sejak dikandung, karena dia dipilih oleh Allah dalam mewujudkan skenario itu. Tentu skenario yang baik, bukan skenario yang hari ini kita dengar di pengadilan karena kasus FS. Nah, sekarang pertanyaannya begini, kalau Maria dikandung tanpa noda dosa, apa yang boleh kita syukuri hari ini? Kita bersyukur memiliki teladan, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita bersyukur boleh mohon rahmat, mohon doa kepada Bunda Maria. Dan secara tidak sadar, setiap kali kita mendoakan Salam Maria, sebetulnya itu sudah terselip di sana. Hanya kadangkala itu lupa. Kita bersyukur bisa mohon rahmat supaya kita dalam rumusan doa Salam Maria itu
doakanlah kami yang berdosa ini. Ketika kita mendoakan itu berarti menyadari sungguh kita pendosa. Dan pendosa ini adalah oleh gereja sebetulnya sejak awal lahir. Karena ada yang disebut namanya gereja dosa asal. Ada panggilan dari Allah untuk bersatu dengan Allah. Panggilan kasih untuk dekat dengan Allah. Tetapi di sisi lain kemanusiaan kita kerap kali terjadi ada pemberontakan, mau meninggalkan bahkan lari dari Allah dengan segala kenyamanan-kenyamanan, kejahatan-kejahatan yang tentu itu disebut dengan dosa. Allah selalu memanggil kita meskipun kita seringkali memiliki kecenderungan itu. Dan syukur melalui rahmat penebusan yang kita terima melalui baptisan, kita dibebaskan dari dosa asal. Tetapi kecenderungan-kecenderungan manusiawi kita tidak akan pernah hilang. Oleh karena itu tadi saya menyebutnya, kita bersyukur karena kita memiliki Bunda Maria yang boleh kita mohon setiap kali kita berdoa salam Maria, doakanlah kami yang berdosa, supaya kita juga bolehlah mengusahakan kekudusan tanpa dosa berkat doa Bunda Maria yang memang sudah kudus, lahir tanpa noda dosa. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.